standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ada video bencana baru nih. Aku langsung share ke semua grup biar semuanya tahu. Iya, kirim ke aku juga biar aku sebarkan lagi ke teman-teman. Jangan asal sebar, kalian udah cek kebenarannya belum? Nanti malah jadi hoax loh. Nggak apa-apa Run, kan cuma berbagi informasi. Sekarang Putri, kenapa kalian nyebarin video itu? Itu kan video lama. Lihat di orang-orang, jadinya panik gara-gara kalian. Hah? Serius? Aduh, aku nggak tahu kalau itu hoax. Aku juga nggak nyangka bisa bikin masalah itu. Makanya hati-hati kalau sebar informasi itu bisa kena masalah loh. Itu termasuk pelanggaran hukum ITE. Bener tuh kata Arun, UIT jelas melarang video penyebaran hoax. Kita harus lebih cerdas. Ya deh, mulai sekarang aku bakal cek dulu sebelum share. Aku nggak mau bikin orang-orang salah paham lagi. Aku juga ternyata main sebar itu bisa bikin masalah ya. Iya kan, kalau misalnya kita lebih hati-hati, pasti besok lebih sehat. Jadi intinya sebelum kalian sebar harus verifikasi dulu apakah itu benar atau tidak, baru kita share. Setuju tuh, jadilah warga negara yang berbijak dalam bermedia sosial. Pemirsa, video viral aksi penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang viral di media sosial ini dipastikan hoax. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur dipanggil polisi. Di era digital, informasi bisa menyebar begitu cepat. Namun, tidak semua informasi yang tersebar memiliki manfaat. Ada hoax, mengandung kekerasan, bahkan melanggar privasi. Mari kita lihat bagaimana sikap warga negara yang baik dalam menghadapi hal ini. Oke, baik teman-teman, saat ini saya sudah bersama ibu saya. Perkenalkan namanya siapa? Ibu Yanti. Ya, di sini saya mau bertanya, apa pendapat Anda tentang video hoax? Makanya kita sebagai warga negara jangan terlalu mudah menerima suatu berita, harus bisa memilah, jangan menelan mentah-mentah bahwa itu sesuatu yang benar. Karena kan belum tentu kebenarannya, belum tentu ada bukti yang akurat. Begitu. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari hoax? Kita harus memilah mana berita yang benar dan yang tidak benar. Biasanya masyarakat itu mudah untuk menelan bulat-bulat, istilahnya menggoreng, jadi menyebarluaskan, jadi bertambah. Sebaiknya kita bisa menahan diri lah untuk sesuatu yang tidak baik. Oke. Apa saran Anda agar generasi muda tidak sembarangan membagikan video di media sosial? Sarannya ya jangan mengupload video yang sekiranya hanya bisa dinikmati sendiri, karena kadang sudah diupload itu akhirnya ada yang menambahkan menjadi arti yang tidak baik. Jadi lebih baik simpan untuk diri sendiri saja. Hoaks berdampak negatif bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat luas. Ada 4 dampak negatif hoaks. Yang pertama, menghancurkan kepercayaan publik. Ketika hoaks menyebar, terutama di masa krusial seperti pemilu atau pandemi, kepercayaan publik terhadap media, pemerintah, atau bahkan institusi pendidikan bisa runtuh. Mahasiswa yang seharusnya kritis malah bisa ikut terjebak di dalam lingkaran kebohongan. Kenapa itu sangat penting? Karena saat kepercayaan hilang, kita akan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, memecah belah persatuan. Informasi hoaks seringkali disebar untuk memecah belah masyarakat. Misalnya, hoaks yang berkaitan dengan isu sara atau politik. Di kampus, kita bisa melihat bagaimana perdebatan atau konflik yang tidak perlu muncul hanya karena kita bohong. Hoaks membuat kita hilang rasa persatuan dan lebih gampang saling curiga. Yang ketiga, menurunkan literasi digital. Sebagai generasi digital, mahasiswa harusnya punya kemampuan literasi digital yang kuat. Tapi, hoaks ini malah bikin kita malas buat cek fakta. Akibatnya, kita lebih sering percaya sama judul bombastis tanpa mencari sumber yang kredibel.
Ini bahaya banget buat masa depan kita yang seharusnya jadi generasi kritis. Yang keempat, menimbulkan kepanikan dan rasa takut. Hoaks juga sering bikin kita panik atau takut tanpa alasan yang jelas. Contoh paling gampang adalah hoaks tentang COVID-19. Waktu itu, banyak mahasiswa yang bingung karena beragam info hoaks soal vaksin atau penularan virus. Hal ini dapat mengganggu fokus kita kuliah dan aktivitas sehari-hari. Itulah dampak negatif penggunaan media sosial, terutama dalam penyebaran informasi hoaks. Maka dibutuhkanlah sikap yang bijak dalam penggunaan media sosial. Sikap yang baik dalam bermedia sosial agar tidak terjerat UU ITE. Yang pertama, bijak dalam berbagi. Pastikan informasi yang dibagikan bermanfaat dan benar. Jangan asal klik share tanpa memeriksa kebenarannya. Yang kedua, menjaga etika berkomunikasi. Gunakan bahasa yang sopan, tidak menghina ataupun mengejek. Kritik boleh, tapi harus santun dan tidak menyerang orang lain. Ketiga, menghormati privasi orang lain. Jangan menyebarkan foto, video, data pribadi orang lain tanpa izin. Dan hargai ucapan orang lain. Yang keempat, menghindari konten negatif. Jangan mengunggah atau menyebarkan konten yang bermuatan pornografi, kekerasan, maupun yang melanggar kesusilaan. Gunakan media sosial dengan hal-hal positif seperti edukasi, hiburan sehat, promosi usaha. Kelima, menghindari ujaran kebencian dan sara. Jangan membuat postingan yang menyinggung ras, suku, agama, atau golongan tertentu. Gunakan media sosial untuk mempererat persatuan, bukan memecah belah. Yang keenam, pikirkan akibat sebelum memposting. Ingat bahwa jejak digital sangat sulit dihapus. Apa yang kita posting akan bertahan lama. Selalu tanyakan pada diri sendiri apakah ini pantas dan apakah ini tidak merugikan orang lain. Yang ketujuh, pahami aturan yang berlaku. Kenali pasal-pasal UU